Apa itu definisi visual dan interaksi? Definisi visual kan dipahami hanya sebagai proses dekorasi. Namun secara mendalam definisi visual adalah praktik strategis yang menggunakan parameter untuk menentukan fungsionalitas dan kecepatan penggunaan desain visual dan di keseimbangan antara desain grafis, estetika dan desain eksperiensi struktur. Keduanya adalah memastikan bahwa bukan tidak hanya menarik secara fisik, tetapi juga mampu mengkaitkan tujuan produk secara cepat tanpa perlu penjelasan verbal yang panjang. Kemudian di sini ada teori tentang dalam desain visual. Yang pertama adalah proximity atau kedekatan, yaitu elemen yang diletakkan berdekatan dengan memiliki fungsi yang sama atau berdekatan. Kemudian yang kedua adalah similarity atau kemiripan. Pengguna akan menganggap elemen warna atau bentuk yang sama memiliki tugas serupa, misalnya semua tombol, pensel berwarna apapun. Kemudian yang ketiga adalah continuity atau kesinambungan, yaitu mata manusia akan mengikuti alur garis secara kompak yang membantu dalam mengarahkan navigasi pengguna. Kemudian ada yang keempat yaitu postur atau penutupan. Otak akan mengisi celah pada bentuk yang tidak lengkap, memungkinkan pengguna iPhone yang minimalis namun tetap dimengerti. Oke, baik, selanjutnya yang menjelaskan oleh elemen fundamental desain visual yang terjadi geografi. Nah, geografi itu sebagai suara visual memilih habitat atau bukan sekedar masalah selera. Geografi menentukan mod aplikasi fungsi, memberikan kesan perumahan dan tradisional, sementara saksi memberikan kesan modern yang bersih, faktor lain. Terus iklim adalah atau basis. Tekstil sangat menentukan kenyamanan mata menggunakan dalam membaca konten yang panjang. Terus di sini ada psikologi warna. Nah, psikologi warna itu memiliki kekuatan untuk memicu emosi yang hasil. Misalnya warna merah sering digunakan untuk keringatan atau menghapus sifat yang mendesak. Terus ada namanya grid atau layout. Sistem grid adalah kerangka kerja yang tidak terlihat namun menjadi gambar bersih elemen. Ada namanya ingred atau ikonografi, gambar yang juga berfungsi sebagai bahasa Indonesia. Terus lanjut. Nah, saudara, hierarki visual mengatur kualitas informasi. Dia ada ukuran, warna, dan sebagainya. Elemen lebih besar menarik perhatian lebih dulu. Warna terang cenderung menonjol dari warna internal. Bayangan kesempatan ke dalam menarik perhatian pengguna. Baik, akan dilanjutkan oleh guru saya. Baik, lanjut. Di sini ada tren desain visual dalam membangun kepercayaan. Dalam dunia digital, estetika adalah bentuk kreativitas pengguna cenderung menganggap akademika yang dirancang dengan buruk sebagai akademika yang tidak aman dan tidak profesional. Desain visual yang rapi, konsisten, dan menggunakan aset berkualitas tinggi memberikan sinyal psikologis bahwa produk tersebut dikelola dengan serius yang akan pada akhirnya meningkatkan konversi dan loyalitas pengguna. Selanjutnya ada desain interaksi. Desain visual adalah yang dilihat oleh pengguna atau wajah, maka desain interaksi adalah apa yang dilakukan pengguna dan bagaimana sistem memberikan respon. Desain interaksi ini adalah disiplin ilmu yang berfokus pada rancangan produk digital yang memfasilitasi komunikasi antara manusia dan mesin secara efektif. Visuologi utamanya adalah unsur centric design atau UCD, yaitu menempatkan kebutuhan terbatas dan perilaku manusia sebagai pusat dari setiap pusat desain. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Danul. Pertama itu kata-kata dalam interaksi harus ringkas dan mudah dipahami. Pengguna harus berproses untuk dikirim ke sangat mempengaruhi kecepatan
berguna dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu representasi visual, yaitu adalah titik temu dengan desain visual elemen seperti ikon, tipografi, dan diagram, dan juga objek fisik atau ruang jadi. Ini adalah interaksi melalui oleh perangkat keras yang digunakan interaksi pada layar tentu vertikal atau menggunakan simbol. Yang keempat, waktu dimensi ini merujuk pada konten yang berubah, yaitu waktu seperti animasi, video, dan suara. Yang kelima, perilaku. Ini adalah inti dari desain interaksi, bagaimana pengguna melakukan aksi dan bagaimana kita memberikan reaksi. Kemudian fungsi dalam menciptakan interaksi ini memiliki yang pertama upper atau exterior. Ini adalah fungsi fisik suatu objek, misalnya tombol atau desain tekan kedua. Ini kita yang harus selalu memberitahu pengguna apa yang kita terjadi, dan juga forward. Ini adalah memberi petunjuk kepada pengguna tentang apa yang akan terjadi sebelum mereka melakukan aksi. Yang keempat, antara model. Desain harus sesuai dengan ekspektasi pengguna berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Nantinya akan Di sini ada sinergi antara desain visual dan desain interaktif. Yang pertama ada hubungan simbiotik antara dan hubungan antara. Dalam pengembangan produk digital, desain visual dan desain interaksi tidak dapat dipisahkan atau dikerjakan secara terisolasi. Karena apa? Karena keduanya membentuk apa yang disebut dengan user experience atau UX. Sinergi ini sering digambarkan melalui analogi tampilan atau juga perasaan, atau bisa disebut dengan look and feel. Itu ada visual atau look. Nah, visual itu menentukan kreativitas atau pengguna cenderung lebih mempercayai sistem yang terlihat profesional. Karena aspek visual atau look itu menentukan kreativitas. Karena pengguna lebih percaya nih pada sistem yang terlihat lebih profesional. Sedangkan aspek interaksi atau feel dia menentukan efisiensi, sebab tampilan yang indah tidak akan interaktif jika sistemnya sulit digunakan atau tidak memberikan respon yang jelas. Lainnya ada prinsip estetika usability effect. Nah, fenomena visuologi yang dikenal sebagai estetik effect menunjukkan bahwa pengguna seringkali mempersiapkan desain yang estetis sebagai desain yang lebih mudah digunakan. Estetik usability effect ini adalah semua pengguna menganggap desain yang lebih estetis sebagai mudah digunakan. Terus ada juga integrasi melalui desain sistem. Untuk menjaga sinergi ini dalam proyek skala besar, organisasi biasanya menggunakan desain sistem. Ini adalah perpustakaan komponen yang mencakup yang pertama ada aset visual. Aset visual itu ada warna, tipografi, dan juga ada ikonografi yang konsisten. Yang kedua ada koordinasi, aturan mengenai bagaimana komponen tersebut bergerak atau yang disebut juga animasi. Dia geraknya juga terpresisi dan logikanya lebih. Jadi untuk menjaga konsentrasi tampilan dan interaksi ini digunakan desain sistem yang berisi aspek visual serta juga pada interaksi tersebut. Terus ada kita ambil dari contoh kasus sinergi yang berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.